Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, ibu bapak yang kami hormati. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul di sini karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul di sini dan keadaan sehat, kurang suatu apapun. Di sini saya mau menjelaskan tentang program saya sebagai guru penggerak. Alhamdulillah ditunjuk guru penggerak sebagai guru penggerak angkatan keempat. Berikut ini biodata saya, nama Nur Ismawardana, alamat di Perumahan Keraton Baru 3 R14 Malang. Pendidikan S1 PAUD, pekerjaan guru TK, guru penggerak angkatan keempat. Di dalam guru penggerak ini banyak sekali motivasi yang ada, dan di sini akan saya tuangkan tentang keinginan saya, ide saya di dalam guru penggerak. Yang pertama itu saya melihat di sini banyak sekali buku-buku, banyak sekali literasi yang ada di TK Pinang. Saya ingin mengambil judul tentang cergam anak. Cergam anak ini saya ambil mengamati dari kebiasaan TK yang dimana ada perpustakaan, ada taman baca, dan juga kemarin ada kertas baku. Cergam yang saya akan ambil di sini cergam yang memang betul-betul murni dari anak. Jadi anak membuat cerita bergambar, ceritanya terserah dari idenya. Setelah saya amati, saya lihat di usia PAUD berdasarkan Depdiknas, ini adalah pendidikan paling mendasar dan strategis dalam pengembangan sumber daya manusia. TK adalah PAUD formal untuk anak usia 4 tahun, merupakan rentang usia kritis dan strategis dalam proses pendidikan karena dapat mempengaruhi proses dan hasil pendidikan pada tahap selanjutnya. Ini saya mengambil cergam karena berdasarkan ini TK. Jadi saya membiasakan anak untuk membuat cergam, membiasakan anak untuk membuat cergam. Jadi kebiasaan cergam ini akan berlanjut mungkin di SD, di SMP atau dan sebagainya. Kalau di SD mungkin membuat karangan. Nah, kalau ini cergam, kalau anak-anak belum bisa karangan, jadi membuat gambar. TK, nah ini masih dalam teori dulu ya Bu ya, Ibu Bapak, merupakan periode kondusif untuk menumbuh kembangkan berbagai kemampuan fisiologis, kognitif, bahasa, sosio, emosional, dan spiritual. Di TK mudah sekali kita membentuk Ibu Bapak karena TK itu anak yang sangat menurut. Lain kalau yang dewasa itu sangat sulit sekali. Kalau dewasa itu kalau belum dapat hidayah tidak akan bisa berubah. Kalau di TK mudah sekali. Karena guru TK itu adalah panutan. Jadi apapun yang ibu bapak kerjakan itu jadi panutan. Tidak usah pakai tulisan, jadi panutan. Jadi yang pertama panutan ibu bapak itu, ya jadikan anak TK yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Ada semboyan pengasuh, pendidik dan pengembangan anak usia dini di Indonesia. Semoga ini bisa terwujud. Salah satunya adalah cergam saya ini. Kecerdasan. Nah, anak cerdas itu banyak sekali bentuknya. Ya, cerdas itu adalah karunia dari Allah. Ya, banyak sekali. Dan itu sangat beragam. Ini kecerdasan satu merupakan ungkapan dari cara berpikir seorang yang dapat disediakan modalitas belajar. Yang kedua, konsep kecerdasan menurut Gardner. Ini para ahli ya yang sudah merumuskan dan punya banyak pemaparan dan ilmiahnya. Nah, yang ketiga otak manusia. Nah, ini sangat pengaruh Bu. Jadi kalau otaknya kecil ya kemungkinan cerdasnya berkurang.
otaknya besar banyak. Nah ini anak TK karena masa pertumbuhan otak. Kalau kita sudah masa penyempitan, jadi harus sering-sering diasah ya, diasah. Kalau bisa diasah itu kita banyak membaca. Kalau di agama Islam itu kita banyak baca ngaji, selawat dan sebagainya. Itu kan meningkatkan kecerdasan kita. Ya, untuk meningkatkan kecerdasan ya itu, untuk yang di agama lain mungkin juga itu kemungkinan. Kalau untuk yang tidak meningkatkan mungkin yang bisa menimbulkan hawa nafsu gitu ya Bu ya. Misalnya musik-musik yang menimbulkan hawa nafsu itu membuat kita budel, tidak cerdas. Musik, gambar-gambar yang menimbulkan hawa nafsu dan sebagainya itu sangat mengganggu. Makanya banyak sekali, mohon maaf, para penghafal dan hafiz itu untuk yang begitu-begituan dihilangkan. Ini ya. Menurut para ahli, ini bukan saya sendiri Bu, para ahli ini, saya nggak bisa ya Bu. Otak dibagi dua, otak kiri, otak kanan. Nah, otak kiri biasa matematika, bahasa, membaca, menulis, logika, urutan, sistematis dan analisis. Otak kanan kreativitas kita, konseptual, inovasi, gagasan, gambar, warna, musik, irama, melodi dan bermimpi. Kalau otak kanan itu sifatnya menetap ya. Nah, kita menyanyi, kita teringat sesuatu itu otaknya menetap. Kalau matematika ini otak kiri ya, ini sering kita bekerja ya Bu, sering kali. Nah, ini sudah dibagi. Terus, nah ini kecerdasan menurut ahli Howard Gardner. Ahlinya Bu ya, ahli kecerdasan itu ada 9. Kecerdasan spasial, musikal, eksistensial, naturalis, interpersonal, intrapersonal, linguistik dan logika matematika. Ini mungkin Bu Bapak sudah paham sekali ya kecerdasan. Jadi anak itu nggak harus IQ yang cerdas, tapi kita melihat anaknya itu apa yang cerdas. Jadi anak itu unik, ada yang cerdasnya ini, cerdasnya ini dan sebagainya. Jadi kita melihat secara keseluruhannya. Ya. Dan itu pun bisa dikembangkan. Kalau nggak dikembangkan akan menurun. Karena menurut para ahli itu orang itu paling kemampuan super menonjol dan puncaknya di usia antara 38 sampai 40. Itu jadi manusia yang paling sempurna. Setelah 40 akan menurun. Jadi 40, 60 itu seperti jadi anak kecil lagi, ya gitu. Jadi anak kecil ya tidak perhatian, gampang lupa dan sebagainya. Jadi bekal kita di TK ini, usia anak TK, anak emas ini akan terakumulasi pada usia sekitar itu. Jadi kematangan spiritual, kematangan fisik di usia antara 40 itu ya. Jadi usia yang kritis itu. Mudah-mudahan kita bisa mengembangkan itu, amin. Yang saya garis bawahi tentang kecerdasan logistik. Nah, ini menyangkut dari cergam. Jadi 9 itu saya ambil satu saja Bu. Mudah-mudahan satu itu bisa mempengaruhi dari 8 kecerdasan itu. Logistik ya. Ya logistik, yang manual sekali logistik. Ya kecerdasan dalam bahasa, baik lisan maupun tulisan. Ini jadi anak-anak ini kayak saya buat nanti, jadi dia bisa berbahasa. Jadi walaupun tidak ngomong, dia bisa dengan tulisan atau gambar. Jadi ini salah satunya adalah dalam kedua sehari ini berbicara, mendengarkan, membaca dan menulis. Ini yang akan saya kembangkan di TK ini, mudah-mudahan berhasil ya Bu, insya Allah. Jadi kemampuan anak di dalam kecerdasan logistik ini akan saya kembangkan. Saya juga tidak bantuan Bapak juga sekalian nanti. Jadi untuk mengembangkan salah satunya adalah dengan cergam, cerita bergambar. Tidak usah terlalu muluk-muluk. Nah ini saya mengambil contoh dari YouTube ya Bu ya, membuat cerita untuk
cergam. Ini tentukan tema gagasan pokok yang mendasar suatu cerita. Tapi untuk anak TK kayaknya temanya tema kehidupan sehari-hari atau tema dia saat berangkat atau sebagainya. Yang penting dia menentukannya itu. Terus tokohnya, nah ini kayak anak TK nggak akan saya buatkan tokoh. Yang penting anak-anak nanti membuat dan dia membuat coretan bermakna sebagainya. Alur perangkaian peristiwa ini tingkat tinggi ya Bu, mungkin dia punya, karena anak-anak itu jiwa imajinasinya tinggi. Saya teringat waktu kecil dulu saya melihat robot, Scooby-Doo sebagainya, saya teringat ingin apa terbang dan sebagainya. Itu imajinasi tinggi kita salurkan dalam bentuk cergam. Terus latar unsur cerita yang berkaitan dengan tema ini nanti itu tingkatan lebih tinggi. Terus sudut pandang, nah ini juga tingkat tinggi nanti. Amanat pesan yang ingin disampaikan pengarang. Ya ini hanya apa? Hanya pokok baku Bu, Ibu Bapak, karena untuk anak TK yang terpenting dia membuat coretan. Nah, berikutnya ini tahap membuat cergam. Tahap membuat cergam saya bebaskan ide. Anak diberikan kebebasan buat ide cerita dengan melihat lingkungan sekitarnya. Jadi idenya bebas, terserah nanti anak begitu datang buat cerita, saya taruh kertas. Pokoknya kamu menggambar bebas. Nah dari gambar bebas itulah terkumpul jadi buku, itulah ceritanya anak. Yang kedua, coretan bermakna. Setiap minggu sekali anak membuat coretan gambar ide cerita tersebut. Dan setiap minggu, biasanya hari Senin itu hari yang paling paling sibuk ya Bu. Nah, buat cerita aja gambar. Jadi kalau sudah hari Jumat, aduh hari senang ini. Nah itu. Jadi merubah hari Senin ini begitu anak masuk, nanti kita suruh menggambar. Terserah kamu gambar apa. Gambar. Kalau nggak bisa mewarnai, bisa aja kita warnai. Jadi lama-lama terkumpul banyak, nanti akan saya bukukan, akan jadi cerita anak. Nah cerita anak inilah dia akan terbawa. Oh di TK saya pernah buat cergam. Nah cergam anak. Nah bagaimana cara implementasikan cergamnya? Guru menyiapkan alat gambar. Nah guru menyiapkan alat gambar. Kita berusaha dulu ya. Nah guru menyiapkan alat gambar, kertas, pensil, krayon dan sebagainya. Pokoknya alatnya apa saja disiapkan. Jika sudah banyak dibukukan, disampelkan dan ditempatkan. Ya kalau ada wading nanti di mading sekolah atau di kelas, oh ini hasil dari anak. Nah jadi misalnya B1 hasilnya ini, nah dipamerkan ke orang tua pada waktu pelepasan dan sebagainya. Nah, ini ternyata anak bisa membuat itu. Nah itu saja Ibu Bapak dari saya. Ya ini kayaknya sudah, terima kasih. Loh gambarnya ayam. Terima kasih karena ayam itu sangat bermanfaat. Jadi jadilah bermanfaat untuk orang lain. Jadi di sini apa untuk manfaat orang lain. Jadi semoga dari ide saya ini semoga tercapai. Tanpa bantuan Ibu Bapak saya tidak ada apa-apanya. Terus terang saya selalu minta bantuan karena saya tidak bisa berdiri sendiri di sini. Mungkin untuk persiapan tempat dan sebagainya itu saya minta bantuan. Yang terpenting program ini bisa berjalan dulu. Yang penting anak-anak bisa jadi setiap Senin, kalau Senin dari Selasa ya boleh satu minggu buat, terserah nanti gambar apa saya kumpulkan jadi korban diwarnai. Syukur-syukur nanti kalau ada penerbit. Ya itu Ibu Bapak, terima kasih dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf sekali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.